Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang akan kita bahas yaitu bab yang kedua, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Pilar-pilar iman berjumlah ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil naqli tentang syu'abul iman. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'batan, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam syu'abul iman. Macam-macamnya para hadis merangkum 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, yaitu An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana tadi dibahas dalam hadis tersebut bahwa syu'abul iman terbagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu niat, akidah, dan hati, yang mana jumlahnya ada 30 cabang. Yang kedua yaitu lisan atau ucapan berjumlah 7, serta kategori yang ketiga yaitu seluruh anggota badan berjumlah ada 40. Secara rinci, masing-masing dari syu'abul iman terdapat pada daftar berikut. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Kemudian kategori yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah sebagai berikut.
Dan yang ketiga yaitu cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dilanjutkan yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Serta yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Problematika praktek keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Abu Bakar bin Lail dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, kemudian munafik yang membencinya, kemudian kafir yang memeranginya, selanjutnya nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Itulah materi pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum penggerak ataupun SMK Pusat Keunggulan tahun 2021 bab yang kedua. Semoga bermanfaat. Untuk update video-video selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.